Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang dinamika gerak. Dinamika gerak ini masuk pada pelajaran fisika kelas 11. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu dinamika gerak. Dinamika gerak merupakan bagian rumpun ilmu fisika yang berfokus pada gerak suatu benda dengan memperdulikan penyebab geraknya. Penyebab gerak benda adalah gaya, dan besaran gaya ini terangkum dalam suatu konsep yang memenuhi hukum Newton. Nah, apa saja sih yang dapat kita pelajari dalam dinamika gerak ini? Yang pertama ada gravitasi Newton dan hukum Kepler. Yang kedua ada momentum dan impuls. Yang ketiga ada elastisitas dan hukum Hooke. Dan yang keempat yaitu ada dinamika rotasi dan kesetimbangan. Masuk pada bagian yang pertama, yaitu hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler. Pada hukum gravitasi Newton, Newton mengemukakan bahwa gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Pendapat tersebut selanjutnya dikenal sebagai hukum gravitasi Newton yang secara matematis ditulis sebagai berikut. F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat. Dengan F yaitu gaya gravitasi, G yaitu konstanta gravitasi, M massa benda, dan R adalah jarak antara pusat kedua benda. Untuk contoh soal, benda P bermassa 1 kg berada pada jarak 6 meter dari benda R bermassa 4 kg. Benda S bermassa 2 kg berada di antara benda P dan benda R. Jika gaya gravitasi yang dirasakan benda S sama dengan 0, berapakah jarak antara P dan S? Untuk penyelesaiannya, berdasarkan kasus di atas dapat diketahui bahwa pada benda S tidak mengalami gaya gravitasi atau Fs sama dengan 0, sehingga benda S diam dan berlaku hukum 1 Newton dan dapat ditulis sebagai berikut. Sigma F sama dengan 0. Fsr dikurangi Fsp sama dengan 0. Lalu masukkan masing-masing rumus F-nya. G ms dikali mr per r kuadrat sr sama dengan G ms dikali mp per r kuadrat sp. Untuk mempermudah, kita coret saja dan langsung menurunkan mr per r kuadrat sr sama dengan mp per r kuadrat sp. Masukkan nilainya masing-masing, yaitu untuk mr 1, r kuadrat sr-nya yaitu 6 min x kuadrat. Untuk mp-nya itu ada 4 per x kuadrat. Lalu disederhanakan kembali, x per 6 min 2 kuadrat sama dengan 1 per 4. Selanjutnya kita hilangkan kuadratnya menjadi kedua sebelah, yaitu x per 6 min 2 sama dengan akar dari 1 per 4. X per 6 min 2 sama dengan akar 1 per 4 itu adalah setengah. Jadi langsung saja 2x sama dengan 6 min x. 3x sama dengan 6, jadi x sama dengan 6 per 3. Lalu x sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2 meter. Sub selanjutnya yaitu hukum Kepler. Hukum Kepler terbagi menjadi 3, yaitu hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Hukum 1 Kepler berbunyi, semua planet bergerak pada lintasan elips, mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Sedangkan hukum 2 Kepler berbunyi, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas ujung yang sama dalam selang waktu yang sama. Sedangkan hukum 3 Kepler berbunyi, perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Atau sama saja T1 kuadrat per R1
pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3 sama dengan konstan. Untuk contoh soalnya yaitu seperti ini. Jarak rata-rata antara bumi dan Merkurius adalah 0,4 kali jarak rata-rata matahari dan bumi. Jika periode revolusi bumi adalah 1 tahun, tentukan periode revolusi Merkuriusnya. Nah, untuk cara penyelesaiannya, karena sudah diketahui tadi jarak rata-ratanya atau RMM yaitu 0,4 RMB. Untuk periodenya atau TMB-nya adalah 1 tahun. Ditanyakan adalah tentukan periode revolusi Merkurius mengelilingi matahari. Dengan menerapkan hukum 3 Kepler, maka diperoleh T pangkat 2 per R pangkat 3 sama dengan konstan. TMB pangkat 2 per RMB pangkat 3 sama dengan TMM pangkat 2 per RMM pangkat 3. Untuk TMB nya sendiri 1, lalu RMB pangkat 3 nya belum diketahui, lalu TMM kuadratnya juga belum diketahui. Untuk RMM pangkat 3 nya sudah diketahui yaitu 0,4 RMB. Jangan lupa tuliskan pangkat 3 nya. Lalu selanjutnya 1 per RMB pangkat 3 sama dengan TMM pangkat 2 per 0,064 dikali RMB pangkat 3. Langsung saja untuk TMM kuadratnya yaitu 0,064. Hilangkan akarnya jadi berpindah ruas. TMM sama dengan akar dari 0,064. TMM sama dengan 0,253 tahun. Jadi, periode revolusi Merkurius terhadap matahari membutuhkan waktu selama 0,253 tahun. Bagian selanjutnya pada dinamika gerak adalah momentum dan impuls. Dalam momentum dan impuls, kita mengetahui adanya momentum, adanya impuls, dan hubungannya. Momentum sendiri dapat digambarkan sebagai kuantitas yang menyatakan perlawanan suatu benda untuk berhenti. Rumusnya sendiri yaitu P sama dengan M dikali V. Untuk M adalah massa benda, P adalah momentum, V adalah kecepatan benda. Sedangkan impuls dapat digambarkan sebagai jumlah yang menyatakan efek dari resultan gaya yang bekerja pada suatu benda. Rumusnya di sini yaitu I sama dengan F dikali delta T. I-nya itu adalah impuls, F-nya adalah gaya, dan delta T adalah waktu. Lalu hubungannya, impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dan momentum awalnya. Karena hubungannya itu adalah gabungan dari impuls dan momentum, maka rumusnya seperti ini. I sama dengan delta P. I adalah impuls yaitu F dikali delta T sama dengan delta dikali MV. Dibuka saja jadi F dikali T2 dikurangi T1 sama dengan M dikali V2 dikurangi V1. Maka F sama dengan M dikali V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Masuk ke contoh soalnya. Sebuah benda masanya 1 kg dalam keadaan diam. Kemudian dipukul dengan gaya atau F sehingga benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Jika pemukul menyentuh bola selama 0,02 sekon, maka tentukanlah. Yang pertama ada perubahan bahan momentum benda dan besar gaya atau F yang bekerja pada benda tersebut. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari perubahan momentum. Rumusnya adalah delta P sama dengan M dikali V2 dikurangi M dikali V1 sama dengan 1 dikali 8 dikurangi 1 dikali 0. Maka jawabannya adalah
8 kg meter per sekon. Yang kedua adalah besar gaya atau F. F dikali delta T sama dengan M dikali V2 dikurangi M dikali V1. Maka F sama dengan, karena sudah diketahui T-nya, maka dimasukkan saja 0,02 sekon sama dengan 8 kg meter per sekon. Maka F sama dengan 8 per 0,02 Newton. Hasilnya adalah 400 Newton. Submateri selanjutnya adalah elastisitas dan hukum Hooke. Untuk elastisitas sendiri yaitu sifat benda yang kembali ke bentuk semula ketika gaya yang memengaruhinya dihilangkan disebut sifat elastis. Benda yang mempunyai sifat seperti ini disebut benda elastis. Tidak semua benda mempunyai sifat elastis. Benda-benda seperti keramik dan kaca akan mudah patah jika dilengkungkan. Benda yang mengalami deformasi dan tidak kembali ke bentuk semula disebut benda plastis atau tidak elastis. Nah, maka elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya keluar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Sifat ini berlaku ketika gaya yang diberikan lebih kecil daripada batas elastisnya. Batas elastis merupakan titik di mana sifat elastis masih berlaku pada suatu benda yang diberikan gaya. Nah, dalam elastisitas terdapat tegangan, regangan, dan modulus Young. Apa sih tegangan itu? Tegangan adalah perbandingan gaya terhadap luas penampangnya. Sedangkan regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang awalnya. Lalu modulus Young adalah perbandingan antara tegangan dan regangan suatu benda. Selanjutnya ada hukum Hooke. Hukum Hooke berbunyi, jika gaya ditarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Hukum Hooke adalah ketentuan mengenai gaya yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pegas. Besarnya gaya Hooke ini biasanya akan sebanding lurus dengan jarak pergerakan pegas dan posisi normalnya. Untuk rumus hukum Hooke sendiri yaitu F sama dengan K dikali delta E. F adalah gaya pegas dengan satuan Newton, lalu K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, lalu delta E adalah perpanjangan pegas. Satuannya adalah meter. Contoh soalnya adalah sebuah pegas yang panjangnya 15 cm digantungkan vertikal. Jika diberi gaya 0,5 Newton, panjang pegas menjadi 25 cm. Berapakah panjang pegas jika diregangkan oleh gaya 0,6 Newton? Untuk contoh soalnya ini boleh teman-teman kerjakan sendiri ya. Jika tahu jawabannya boleh langsung tulis di kolom komentar. Sekian pemaparan materi dari kami. Jika teman-teman ada yang belum dipahami, silakan ketik di kolom komentar. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.